Ya, 3, 2, 1, action. Yo, what's up everybody? Selamat malam semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Kecilin aja, kecilin biar kamu saya. Enggak enak di. Jangan kecilin aja. Enak ngobrol orang di kaku. Cut. Yo, what's up everybody? Selamat malam semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Oke guys, jadi seperti yang gua janjiin ke kalian, gua bakal ngebedah harga motor ini dari atas sampai bawah. Memang nggak terlalu detail. Jadi tujuan gua ngebedah motor ini bukan mau pamer atau kayak nge-share. Ini bukan ajang pamer sama sekali. Gue cuma pengen nge-share ke kalian semua bahwa motor Tailuk itu nggak cuma barang-barang KW atau cuma bisanya ganti ban kecil atau sebagainya lah. Jadi di sini gue cuma pengen ngeedukasi bahwa Tailuk itu nggak selalu harus pakai ban kecil. Nggak selalu harus pakai barang-barang KW Thailand atau lain sebagainya. Bahkan justru di Thailand sendiri lebih prefernya ke barang-barang original gitu loh. Memang kalau untuk barang-barang KW atau original itu selera sih ya, selera orang gimana, Sesuai budget kantong masing-masing lah. ya, sesuai budget dan kantong kita masing-masing. Oke, jadi sekali lagi itu aware buat kalian ya. Ini bukan ajang pamer sama sekali, cuma pengen nge-share ke kalian semua biar orang-orang tahu, jangan selalu memandang remah modif Tailuk itu kayak Modif Thailand style itu sepele lah gitu. KW. Nah, barang-barangnya biasa aja gitu. Jadi gue cuma pengen nunjukin ke kalian itu aja sih. Oke, kita mulai aja dari motor ini ya. Motor ini adalah PCX tahun 2016 ya. PCX tahun 2016. Untuk di Thailandnya itu bawaannya sendiri dia nggak pakai keyless. Yang biasanya sih paling utama ya orang PCX CB itu biasanya ngeganti pakai keyless ya. Kalau kita mulai bedah harganya, kita dari keylessnya aja lah. Yang biasa banget, basic banget yang orang pakai PCX CB biasanya pakai ganti keyless. Untuk keyless harganya berapa? Keyless ini dapat second harga 15. Keyless harganya 15, nanti ada cekring gitu. Ada kayak gitu-gitunya. Kayak harga outfit loh ya. Ini harga outfit motor ini lah ya. Jadi itu harganya keyless 1,5 juta. Sebenarnya gue ada catatannya sih. Kita mulai dari atas lagi aja ya. Dan kita mulai dari atas ya. Gue udah punya catatannya sih sebenarnya. Kita mulai dari atas itu Master Rem Brembo RCS 14. Harganya berapa? Harganya 4,3. Harga Master Rem Brembo. Oh ya, untuk buat kalian, wah ini kemahalan, ini kemurahan. Harga itu relatif ya. Harga relatif. Tiap toko biasanya beda-beda. Nah, ini kita ambil tengahnya atau harga resell terbanyak lah ya. Jadi ini untuk Master Remnya itu harganya 4,3 juta. Lanjut, tabung minyak remnya harganya berapa? 3,5. Tabung minyak rem harga 350.000. Original Brembo yang big ya, Yang modelnya besar. lebih besar, nggak kecil pada umumnya ya. Ya, kayak yang biasa-biasa Thailand punya pakai ya. Terus lagi lanjut, bracket tabung. Bracket nih CNC. Bracketnya ini 12.000. Bracketnya CNC aftermarket. Jadi dia universal. Bisa diubah bentuknya semau suka-suka kita. Jadi penempatan tabungnya bisa kita pindah-pindah dan dia bisa nyesuaiin penempatan tabungnya. Jadi fleksibel gitu ya. Fleksibel. Ya, ada harga ada rupa lah ya. Jadi ini untuk bracketnya itu seharga 200.000 ya. Bracket tabung 200.000 ya. Bracket tabung 200.000. Bracket tabung 200.000. Dia CNC. Saklar kanan yang gua nggak sangka-sangka harganya. Saklar kanan harganya berapa? Ini saklar kanan original aktif Japan ya. made in Japan, harganya 1,1 juta. 1,1 juta. Ya itu gua nggak habis pikir sih sebenarnya harga saklar kanan itu 1,1 juta. Biasanya moge-moge pakai punya ya. Moge jarang juga sih. Jarang sih ya. Masih jarang sih yang pakai moge-moge. saklar aktif. Oke, jadi saklar masih jarang pakai dan harganya 1,1 juta. Saklar loh. Oke, lanjut selongsong gas aktifnya. Selongsongnya. Gas spontan Gas aktif, spontannya. 2 kabel, kita pakai original Japan juga dari aktif. Harganya 2,7. Harganya 2,7 juta. Ya. Ini doang.
Jadi selang-selangnya harganya 2,7 juta. Original. Oke, original. Sekali lagi ini bukan pamer atau ria. Emang harganya segitu ya. Oke, lanjut hand gripnya. Hand grip kita pakai dari Itali, Ariete. Ariete Italia. Original. Original. Harganya 275. Hand grip 275 ya, relatif masih terjangkau sih menurut gua. Lanjut lagi bandul stangnya nih. Bandul stang ini titanium ya? Bandul stang ini titanium, Titanium harga 8,5. harganya 850.000. Jadi gua salah. Kemarin di Tyrant gua sebut lagi ini harganya 1 juta, ternyata lebih murah. Lanjut lagi kita ke jalur stang udah. Selang rem. Nah, selang remnya ini custom. Jadi selang rem itu basic selangnya apa? Basic selangnya sweet. Basic selangnya sweet itu di Thailand. custom. Kita custom. Itu kita ori ya, tambahin. original ya? Original Thailand. Original Thailand. Produk Ah. Thailand lah. Ya, sweet itu memang produknya Thailand. Kita custom, kita tambahin quick release coupling, stainless di atas satu, di bawah ada satu. Jadi pakai dua. Dua, atas bawah. Atas bawah dua, kita tambahin lagi fittingannya pakai yang 45 derajat. 45 derajat. Atas bawah. Atas bawah. Total harganya 2.600.000-an lah kalau nggak salah. 2.600.000. Oke, selang rem 2.600.000. Tapi kalau misalnya dari performa selang rem seharga itu mumpuni nggak sih? Untuk harian? Kalau ini harian mumpuni banget. Pasti ya? Pasti Harga mumpuni. juga ya? Ada harga ada rupa. Ada harga, ada rupa. Jadi kalau misalnya kalian bilang harga Woi, gerobaknya dijual nggak? ya, jadi itu untuk selang remnya ya. Selang remnya harganya 2,6 juta karena itu custom, jadi ditambahin 2 stopling, good release, dan fitting dan lain-lainnya ya. Lanjut, itu kita lanjut ke apple angin nih, yang detailnya. Apple angin harganya berapa? Apple angin harganya satunya 1 juta. Oh, dia pakai dua berarti? Pakai dua atas Atas bawah. Apple angin dia pakai dua, atas dan bawah di kaliper ya. Satunya di kaliper, berarti harganya satunya itu 1 juta rupiah. Oke, lanjut. Oh, kabel gasnya, kabel gas dan kuncian. Kabel gasnya kita pakai yang serat Ya. itu made in Thailand, sama gemboknya aktif Japan ya, itu sama ya. aktif Japan original. Kalau gembok yang asli itu dia ketrikan, Ya, bukan cetakan. bukan cetakan sablon biasa bukan. Oke. Itu harganya? Gembok Dua sama poin. selang Ah. 300.000. Oke, gembok dan selang 300.000. Cengkring. Nah, itu ada. Stangnya nih, warnanya biru. Warna Harganya biru berapa? stainless dari Heng, produk Thailand, itu 45. Kenapa warnanya biru? Karena ini tadinya maunya pakainya full titanium karena Budget ya. satu budget udah over, kedua waktu juga. Oke. Emang nunggu barangnya datang juga Mesti ya? PO dulu. Oke. Pre-order kalau misalnya titanium stang untuk PCX ya. Itu udah stang, mana tadi catatan gua, apple angin, kabel gas, stang. Nah, ini kita bagian sebelah kiri ya. Kita lanjut tadi kan sebelah kanan udah semua nih. Totalnya udah hampir 5 juta lebih ya. Hampir 6 juta, 10 juta mungkin. Kita lanjut ke sebelah kirinya. Handle rem. Handle rem pakai punya apa? Handle rem belakang kita pakai dari Jetta original. Original ya. Japan punya. Japan punya. Harganya berapa? Harganya ini karena handle Jetta ini termasuk barang langka lah di Iya, Indonesia. bisa dibilang ya. Dia kebanyakan ini aslinya untuk motor trail. Makanya handle-nya pendek. Biar nggak gampang patah. Bisa jadi. Dia kebanyakan pakai untuk motor trail, super moto gitu. Harganya ini beli second 2 juta. Secondnya itu 2 Secondnya 2 juta. juta. Karena satu barangnya udah mulai rare ya. Satu rare. Kalau nggak salah sih dulu pernah ada harganya itu gua cek 2,5 sampai 3 juta lah. 2,5 sampai Harga barunya. Dulu. Jadi dulu itu dulu. Ini udah lama banget ini Udah lama handle. banget. Jadi pasaran barang original itu nggak mungkin bisa jatuh, tapi kalau misalnya udah naik drastis Naik banget. terus. Oke, itu untuk handle Jettanya. Second 2 juta rupiah. Cering ya, catet ya. Kabel rem kabel rem belakang. Kabel rem belakang dari Thailand, pakai serat juga biar serasi sama kabel gas. Itu harganya 225. 225 lebih terjangkau ya karena dia nyelarasin sama kabel gas ya. Oke. Ini bukan sponsor ya. Iya. Ini juga sih. Nggak sponsor, tapi kalau ada yang mau sponsorin kopi boleh loh.
buat review-review kayak gini. Kita terima banget. Kabel rem belakang sudah. Nah ini saklarnya yang jarang banget. Mungkin gua baru belakangan ini ya pakai ya. Ngeliat gitu. Ini saklar sebelah kiri dia pakai punya GSX 1000 ya. Iya, copotan. GSX 1000 copotan, bukan baru ya, copotan. Nah ini harganya berapa? Ini beli copotan itu 800. 800.000. 800.000. Copotannya 800.000. Copotan original Moge. Original copotan Moge. Dan untuk saklar ini ya, kalau kalian bisa lebih detail ngeliatnya nanti gue bakal kasih cuplikannya. Ini di sini ada mode dan ada pencetakan set ya. Nah ini kalau pencet-pencetannya ini dirubah nggak kira-kira? Ubah semua. Dirubah semua? Iya, nggak PNP, beda. Beda ya? Sama sekali beda ya? Sama sekali beda. Jadi ini kita custom lagi. Ada kayak modul gitulah pokoknya buat fungsiin semua tombolnya. Oh ya, itu Tapi ini semua emang kita buat fungsional saklarnya. Jadi semua fungsi gitu. semua fungsi dari lampu seri, lampu jauh, lampu besarnya, sennya, Itu semua fungsi. semua Semua fungsi. fungsi. Jadi Lampu dimnya ada. bukan cuma buat pajangan aja. Bukan cuma buat pajangan aja. Tapi Ini semua barang yang ditempel di PCX ini fungsional ya? fungsional. Pastinya. Semua karena fungsional. kalau gua modif selalu buat yang fungsional, bukan cuma buat pajangan doang. Buat pajangan doang. Heeh. Sayang banget sih kalau Sayang memang banget udah kalau emang cuma buat pajangan. modif mahal-mahal Kalau ya kan? Mahal-mahal cuma buat pajangan doang itu sayang banget. Oke, saklar GSX tadi 800.000. Nah, ini yang paling wow sih menurut gua ya, salah satunya ini karbon Kevlar. Karbon Kevlar ini motifnya bisa dibilang ketupat ya? ketupat, Bisa dibilang motif ketupat. Clearnya itu semi dock, semi dog. dan harganya berapa? Ini full kemarin bodi bagian kasarnya kita Kevlar di Depok itu hampir 8 jutaan. Full body kasar. Bodi kasar. Full body kasar itu 8 juta, termasuk tutup filter ya. Termasuk tutup filter, spakbor kolongnya, Ini ya bagian sini ya. bagian belakang ban, spakbor kolong yang di ban belakang Itu 8 juta. itu full 8 jutaan. 8 juta. Aduh, 8 juta nupo 1. Lanjut windshield. Windshield nih pakai smoke ya. Windshield pakai smoke yang bahan akrilik made in Thailand. Itu harganya berapa? 400-an deh kalau nggak salah. 400 relatif ya. Karena ini belinya sebelum motornya ada, windshield udah beli duluan. Udah beli Jadi duluan. udah lupa. Harganya pastinya itu Harga berapa? pastinya lupa. Oke, lanjut windshield. Nah, cat bodinya nih. Sebenarnya basicnya nih bodinya ini warna apa sih? Kalau Ini- menurut lu deh. Karena kan mata orang kan beda-beda sih ya. Pendapat mata orang itu beda-beda. Menurut lu nih merahnya merah apa? Gue juga bingung deskripsinya. Ini dibilang merah Ferrari bukan, merah Magen bukan, Hati juga bukan. merah hati juga bukan. Gue juga bingung sih. Jadi ya gitu dah. Pokoknya gue juga bingung kalau soal warna. Jadi untuk warna bodinya itu ya kalian bisa nilai sendiri. Yang jelas basicnya warna merah. Di kamera dan dilihat mata langsung itu jelas pasti beda banget. Karena di situ kelihatannya kayak merah cerah ya. Kalau di kamera sih ya. marun ya. Malah marun ya. Oh iya marun. kayaknya. Jadi kalau lebih merah marun, tapi kalau kalian datang ke Thai Rides atau mampir ke One Shop Aksesoris itu Bisa lihat langsung itu warnanya merah agak gelap gimana gitu ya. Lanjut, itu harganya berapa? Ngecat body, Ngecat 3 juta. ngecat 3 juta. Basic lah ya, standar lah ya. Ya sesuai lah dengan Sesuai. barang-barangnya. Sesuai. Bahan cat yang dipakai. Ya, betul. Terus lagi nih ya, kita sudah sampai di cat body. Kita ke bagian bawah ya. Ini kita ke bagian bawah sekarang. Sok depan nih beda nih. Kan orang-orang biasanya pakai yang kopi ori model tabung bawah doang. Ini kenapa pakai upside down? Karena ini Biar termasuk barang baru ya, baru keluar Baru keluar banget. akhir-akhir ini, jadi lebih seger aja sih kalau ngeliat upside down itu kayaknya lebih padat gitu. Lebih beda juga mas. Lebih beda. Untuk upside down-nya nih model RT Steak kopi ori. Kopi dong ini Iya, bukan kopi. Ori ya. Pasti. Kalau ori udah pasti belasan juta sepertinya. Kopi ori itu mahal. Yang orinya pasti mahal. Harganya berapa yang? Ini 1.250.000. 1.250.000. Ya. Berikut apa? Cuman sok tok aja udah. Shock toh dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah udah. Itu merubah kupu-kupu nggak? Nggak ngerubah, kita cuman buat bosingan asok doang. Bosingan asok. Berarti Ya. yang di atas, Yang di segitiga. yang di segitiga. Oh itu ada bosingannya lagi. Ada bosingannya Oh. karena ini PCX aslinya Aslinya ya beda ya? asoknya 31,
Sedangkan ini upside down-nya untuk ASOC 26. Jadi kita ngebosing. Oh, jadi ngebosing lagi di atas. Ngebosing lagi. Tapi kalau kayak gitu aman nggak sih kira-kira buat harian? Kalau bosingnya presisi udah pasti aman. Udah pasti aman. Kalau sesuai pas banget itu pasti Ya, aman. pasti aman. Oke. Harganya tadi 1.250.000. Cekring. Nah, di bawah nih yang paling apa ya? Mencolok juga lah, yang jarang orang pakai juga. Untuk di Matic ya khususnya. Kaliper Brembo 4 piston aksial ya? Aksial. Aksial. Itu harganya berapa sih pasar? Harganya kurang lebih 3.200-an kalau nggak salah. 3.200.000 ya pasarannya lah ya. Oke, itu kalipernya kalau kaliper kan pasaran sih biasa lah ya. Ya. Nah, ini nih. Kalau misalnya kaliper itu nggak ada yang PNP ya, kalian harus buat bracket segala macem lah, itu banyak banget perhitungannya. Yang pasti ini yang jelas bracketnya dia custom sendiri, dibikin sendiri. Nah, untuk bikin bracketnya nih, itu waktu itu gimana prosesnya? Apa fitting dulu, apa gimana? Prosesnya ya udah pasti di tukang bubut ya, karena bracketnya sebenarnya ada jual jadi, tapi untuk ada ya? diameter disk 220. Oh iya ya, menyesuaikan disknya lagi ya? Karena kita pakainya disk 260 kaliper 4 TB, jadi mau nggak mau kita mesti buat. Oke, jadi emang harus dibuat kan? Itu only bracket atau sekalian? Kita buat bracket, bushing, gearbox, sama bracket spakbor dan bracket selang rem. Berarti banyak ya itemnya waktu itu? Banyak, Oh, tapi bracket selang remnya belum dipasang. ini spacer disc juga ya termasuk ya? Oh iya, Spacer betul. disc ya? Spacer disc karena disknya ini lubang 6 berat 10. Lubang 6 berat 10. Jadi lebih Pada- banyak dong. Umumnya Iya, kan pada umumnya itu 4 ya? beratnya berat 12. 4. Lubang 4 berat 12 motor pada umumnya. Iya. Tapi ini lubangnya 6, beratnya 10. Beratnya 10. Jadi pakai baut 10. Oke, jadi butuh spacer lagi dong. Butuh spacer lagi. Itu total berapa tuh bikin bracket? Bikin bracket dan lain-lainnya yang handmade itu bisa 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oke, only bracket bagian depan ya khususnya. Bagian depan. Only bracket itu bagian depan khususnya itu semua sampai 2 juta rupiah karena bahan, ya kan? Bahan. Perhitungannya. Iya, betul. Itu kan yang justru Bahan bisa bikin bracketnya mahal. sih. Ya bahan yang Oh, paling lebih pastinya bahan bracket. Yang lebih pasti itu bahan bracketnya memang yang mahal karena kan pertimbangan untuk dipakai harian kan harus kuat kan Iya. bracketnya itu. Nah itu yang harus jadi pertimbangan banget. Makanya harganya itu mahal. Lanjut nah disnya nih, kemarin gua sudah publish video review motor ini. Gua sendiri bingung ini disnya apa, keterikannya nggak ada karena memang gua juga kurang paham untuk dis ini karena gua baru pertama kali lihat. Kita langsung aja tanya sama modifikatornya. Disnya apa? Ini disk gue juga bingung. Ini disk nggak ada merek, cuman pas emang di Bangkok emang barangnya ngeliatnya cakep sih. Bagus Untuk lah. disk 26 ya, untuk disk 260 taruh di Matic kayaknya pas lah gitu. Karena nggak terlalu rapat-rapat. Nggak terlalu rapat motifnya, jadi nyesuaiin sama kaliper biar agak padet gitu. Oke. Berarti nggak ada merek dong. Nggak ada merek, tapi Made in Thailand. Made in Thailand disknya. Kalau menurut lo kualitasnya gimana? Untuk disk ini Kalau ngelihat dari secara finishing deh. dari finishing si Jos ya kayaknya. Bagus soalnya lah ya. beda finishingnya dengan disk-disk yang Produk Thailand yang Thailand lainnya. yang lainnya gitu. Walaupun ini nggak ada merek ya. Mungkin Oh. bisa jadi bukan homemade ya, nggak mungkin kalau homemade ya. Pabrik pasti dong. Handmade sih kayaknya. Kayaknya ya justru Iya. lebih handmade ya Thailand ya. Keren sih, floating dong. Floating lagi. Floatingan. Dan motifnya itu bagus sih menurut gua. Dan untuk harga, Ini harganya 3,5 juta. oke mahal juga ternyata. Untuk harganya 3.500.000. Ya, Untuk 3,5 dis made Thailand tanpa merek itu cukup mahal. Kita nggak bisa jamin sih ya. Tapi kalau melihat dari finishingnya, menurut gua itu Sesuai. sesuai sih. Kalau menurut gua, menurut kita lah, kita berdua. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Untuk dis sudah ya 3,5 juta. Nah velg nih. Ini velg gua lihat kayaknya modelnya baru banget nih, ada siringan. Kemarin gua review juga gua bilang ini modelnya baru tuh. Heeh. Ini velgnya apa? Ini velg Acron, Acron, made in Thailand. made in Thailand. Nggak tahu sih. Gua sih kemarin pas di Bangkok dapetnya. Oh ini emang lu bawa dari Bangkok langsung? Gua bawa langsung dari Thailand. Biasanya kan Acron udah pasti made in-nya Thailand dong. Thailand. Tapi dia setahu gua ada dua, ada Acron Spain, ada Acron Marat Spain. Oh beda ya? Heeh. Kalau yang ini Acron Spain. Acron Spain, harusnya Thailand. Made Thailand. Antara Thailand atau setengah Spanyol lah gitu lah. Ya pokoknya kurang lebih gitu ya.
Yang jelas kualitas bisa dijamin dong. Kualitas kalau menurut gua semua velg aluminium mau harganya mau puluhan juta juga kalau lu ngantem lubang di jalan, bukan lubang berjalan ya, lubang di jalan itu udah pasti bisa bengkang lah. Karena gua juga pernah lihat ya kasusnya Marches ini. Ya, Pernah kan ngeliat di moge itu bengkok gitu loh. Iya. Kena lubang. ya. Itu Marches ini loh yang harganya puluhan juta loh ya. Karena velg aluminium itu mau semahal apapun tetap aja bahannya aluminium walaupun forging. Karena dia lebih ke ringan ya. Iya, lebih ringan. Jadi lebih ringkih lah gitu. Bisa dibilang Kalau kayak untuk harian ya kalau untuk harian dalam kota disesuaikan aja dengan ban. Betul. Cuman emang nggak rekomendasi untuk harian gitu. Lebih baik harian ya velg 14 aja udah paling aman lah. Udah paling aman, look juga nggak standar-standar Ya, banget betul. kan. Kalau udah disesuaikan dengan modifikasi yang seperti ini gitu kan. Tapi ini bukan buat jalan udah Ya, pasti. yang pasti ini bukan buat jalan. Walaupun pakai velg kecil atau bannya kecil, ya nggak dipakai jalan juga untuk sehari-hari enggak. Nah, itu velg tromol pakai punya PCX. Gamol kita pakai punya Beat Vario Depan? sama. Beat Vario sama yang depannya. Beat Vario Scoopy semua Matic Honda depannya sama. Sama, oke. Depan belakang. Belakang pakai Vario 150. Belakang Vario 150. Nah, nih yang belakang pakai Vario 150. Itu kan udah pasti beda jenis dong. Beda. Ada penyesuaian nggak? Penyesuaian udah pasti ada. Karena crankcase sebenarnya mesinnya sama. PCX CBU sama Vario 150 itu mesinnya sama. Sama basic mesinnya. Basic mesinnya sama, crankcase sama, dalamannya sama. Dia cuman beda diameternya aja. Diameter yang di pelek. Oh, yang di pelek. Ah. Jadi misalkan PCX CBU mau pakai pelek Vario, dia mesti ganti crankcase Vario 150. Crankcase yang di ratio aja, yang sebelah kanan yang dudukan kampas. Itu PNP tapi. Sebenarnya PNP ke crankcase lamanya. PNP dari crankcase kanan ke crankcase kiri. Ratio. Itu PNP. PNP banget. Berarti PNP kalau banget. kita mau pakai tromol Vario, kita harus merubah crankcase dong. Iya, betul. Kalau tromolnya untuk PCX ada nggak sih sebenarnya? Tromolnya untuk PCX kalau yang ori sebenarnya nggak ada kayaknya ya. Justru nggak ada karena Nggak emang ada. dari lahir udah diciptain pakai Pelek 14. 18 ini apa namanya racing. Racing, kan? betul. Gitu, jadi jarang makanya disiasati pakai tromol Vario itu Vario tadi. ori. Oke, kita total. Oh, bannya belum? Bannya Vario belum. juga kalau nggak salah nggak ada di Indonesia produksi tromol belakang. Itu Thailand dong. Original Thailand. Jadi untuk tromol belakangnya aja itu original Thailand. Thailand. Karena emang di Indonesia Vario 150 nggak ada pelek jari-jari. Dari lahir. Dari lahirnya nggak diproduksi pelek jari-jari. Tapi sedangkan di Thailandnya tersedia motor Vario 125 sorry, kalau di Thailand 125. Itu Vario 125 tersedia pelek jari-jari dan pelek tromol. Makanya tromolnya ada pelek racing sama Pelek pelek jari-jari. Makanya tromolnya dari Thailand. Di Thailand ada yang jual. Oke. Betul sekali. Ribet ya kalau apalagi untuk penyesuaian. Nah, untuk velg depan juga kan pasti menyesuaikan bosing-bosing yang tadi sudah disebutkan harganya kan. Untuk tromolnya juga. Nah, bannya nih. Ini ban pakai made in Thailand karena di Indonesia nggak ada. DRC kan? DRC. DRC Thailand berapa? DRC Goldwing. Goldwing. Harganya itu 500.000. Ban depan doang. Ban depan aja. Ban depan doang harganya 500.000. Oke, fine. Ban depannya doang harganya 500.000. Peleknya harganya berapa? Pelek satu set depan belakang tuh bisa 2.800.000-an lah mungkin. Peleknya doang. Sama ban ya? Oh, kalau nyetel seset. Iya, satu set. Sama tromol juga. Iya, betul. Oke, sama tromol, ban dan velg itu 2.800.000 ya. Itu seset 2.800.000. Kalau dirinci itu dari ban aja udah total 500.000 ya. Kalian bisa rinciin sendiri lah. Dan ketika kalian mau ganti velg jari-jari, kalian harus mengganti crankcase tadi yang udah dibahas dong. Iya, betul. Harga crankcase berapa? Harga crankcase kita dapat beli second sekitar 250 atau 300.000 Kalau second cukup terjangkau ya. kalau second. Kalau baru kisaran berapa kira-kira? Kalau baru nggak pernah ngecek juga. 500, 600 mungkin ya. Kalau 600 kayaknya nggak nyampe. Oke. Ya, untuk gambaran aja buat kalian yang punya PCX CBU, tapi biasanya udah pada tahu sih ya. Punya PCX CBU biasanya udah tahu. Ya, tapi kalau ada yang belum tahu semoga mengedukasi lah ya. Oke, lanjut. Tadi
tadi velg udah nah. Nih bautnya nih, baut. Baut semua warnanya stainless. Chrome. Baut emang sengaja gua pakein stainless chrome karena yang gold udah terlalu mainstream banget. Gua juga lebih demennya ngeliat ke simpelnya ya. Ini juga bautnya model paling baru dari Thailandnya. Iya, modelnya. Ini model 2 kunci tapi modelnya flower. Jadi 2 kunci itu kenapa disebut 2 kunci? Dia bisa pakai kunci L, bisa pakai kunci biasa ngebuka untuk ngebuka pasangnya. Oke, gitu ya. Nah, itu 90% ada. Full sampai dalam jok. 90% sampai lah ke berarti mesin ya. Kalau 100% nggak mungkin dong. Nggak mungkin. 90%. 90% semua baut full. Harganya berapa? Kalau full total. Gambaran aja lah. Nggak mungkin kan satu-satu banyak banget kan. Oh, bisa 1,5 ya. Baut 1,5. 1,5 juta. Untuk baut itu 1,5 juta full. 90%. 90% dari baut CVT, baut arem, pokoknya full lah. Setiap baut kita gantiin yang pakai stainless. Relatif dan gak mahal kalau menurut gua. Ya. Karena itu full banget sih. Parah sih. Udah terlalu banyak banget. 1,5 juta. Ya. 1.500.000. Nah, standarnya nih. Kita mulai yang bagian titaniumnya nih. Memang nggak terlalu banyak tapi bikin nyesek juga sih. Untuk standarnya nih, standar 1 dan standar 2 harganya berapa? Standar 1, standar 2 kalau nggak salah harganya 5 juta. Oke. Standar 1 dan standar 2-nya titanium IT Salaya. Betul? It Salaya. Udah, kita orang Indonesia tetap. Oke. It ya. It It Salaya. Salaya. Ya, kok kalau gue nyebutnya It Salaya. Titanium It harga 5,5 juta. Gila. Itu untuk satu set, standar 1 dan 2. Standar 1 dan 2 5,5 juta. Ya, bayangin aja lah itu cari duitnya kemana lah ya. Oke, lanjut. Step custom Thailand. Nah, stepnya nih. Ini kayak mana nih? Ini dibubut kan, step standar kan? Iya, step standar dibubut. Bahan original. Bahan original. Itu dibubut di sini atau gimana? Kebetulan kemarin pas gua ke Thailand, gua ngeliat ini step udah coakan. Sebenarnya bisa step bawaan motor yang kita coak Di sini. di sini. Berhubung takutnya nanti motor ini suatu saat bakal distandarin dan Oh iya, distandarinnya bingung, Nyari step yang standarnya nggak ada. Ya, Jadi betul. gua kabarin orangnya, mau nggak dibawain stepnya bolong-bolong kita. Mau katanya. Jadi gitu gua bawain. gitu cerita. Jadi ini asli dari Thailand. Asli Thailand. Ya, standarnya juga asli dari Standar, Thailand. iya, sebenarnya. Oke, lanjut dari step ya. Mana tadi step sudah. Oil cooler. Oh iya, ini pakai oil cooler di belakang ya. Sebenarnya kalau untuk fungsi gimana tuh? Fungsi. Tapi kan dia nggak nangkap angin. Oil cooler kan dari angin kalau nggak salah ya. Kan dia hanya sirkulasi. Oh iya, Berputar. betul. Kalau dari pemasangan itu fungsi dong. Fungsi. Fungsi. Kalau untuk pemasangan kita selalu fungsi. Difungsikan seoptimal mungkin. Ya. Tapi kalau untuk kerjanya sendiri Hah? itu ya tergantung gimana anginnya masuk dong. Kan itu bukan angin. Oh, oil cooler bukan dari angin ya? Sirkulasi oli. Dia ngedingininnya kan dari angin kan? Tapi kan ini dari pembuangan. Oh iya, Pembuangan dan filter olinya. Iya, pembuangan betul. oli dan Oke. filter oli. Oke. Jadi kerjanya Makanya seperti itu. kalau pemasangan oli cooler itu oli mesin pasti selalu untuk harus ditambah. karena Ditambah. ada di selangnya itu. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kenapa kok oil coolernya kok pasang di belakang gitu kan? Nah itu tadi penjelasannya. Kalau gue sendiri ya gue nggak terlalu begitu paham banget sampai ke situ ya. Karena itu harus dipikirkan, penempatan ya harus dipikirkan banget Ya, kan. betul. Penempatan itu harus dipikirkan banget. Lanjut, oke. Shock bagian belakang. Shock itu Ohlins ya. PCX. Ohlins Punya PCX. punya Nmax. Sorry. Oil coolernya harganya berapa? Harganya kisaran 1,3. Oil coolernya 1.300.000. Oke, 1.300.000 oil cooler ya. Tadi kelewatan, sorry. Lanjut tadi apa? Ohlins ya. Ohlins Punya Nmax. pakai punya Nmax. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena ukuran standar PCX CBU ini 310 ukurannya. Terus Kependekan menurut gua untuk dipasang di sini. untuk dipasang di sini. Jadi kita mau pesan Ohlins PCX juga kayaknya udah nggak ada ya. Apalagi yang CPU ya. Udah nggak ada. Kalau yang lokal kan tabung Lokal atas. baru ada sekarang. Ya, baru ada ini tabung atas. PCX CBU udah nggak diproduksi lagi dari Iya. Ohlinsnya. Jadi kita aplikasi pakai punya Nmax.
tabung bawah. Biar lebih tinggi juga. Lebih tinggi sedikit. Sedikit ya, nggak terlalu banyak memang sih. 10 mili doang. Lumayan 2,5 cm lah. 2,5 cm. Harganya? Harganya di Orleans 8.750. 8.750.000. Kebetulan baru naik. Baru naik. Oke. Naik 1 juta dari harga lama. Wah, itu dia ya. Itu enaknya punya atau Barang beli ori. barang original. Harganya bisa aja naik, tapi kalau jatuh itu nggak mungkin. Harganya malah naik terus Naik kayaknya. terus ya. Kalau jatuh itu nggak mungkin Jatuh ya. itu nggak mungkin. Kurang-kurang paling sedikit lah. Ya, gope lah. Ya paling segitu ya. Betul. Itulah. Inilah contoh maksud gua biar kalian nggak selalu beli barang-barang KW, tapi ya kalau memang kantongnya segitu mau diapain? Iya. Jangan dipaksain juga. Jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu memaksakan. Modiflah Sesuai kantong sendiri. Betul. Dan seleranya juga dipikirkan. Sok Itu Orleans ya, wajib. wajib Itu nih. wajib. Sok Orleans 8.750. Nih, jobnya nih. Jobnya pakai punya apa? Ini jok Natong Slim made in Thailand. Sepapan-papannya Papan-papannya. harga 1,2 atau 1,3 gitu. Berarti ininya sudah dipasang di sana kulitnya. Iya, Sudah dipasang sama. udah dipasang di sana. Berarti Natong. Sama orang Thailandnya udah dipasang. Natong itu pabrikan dong. Natong tuh bisa jadi pabrikan. Bisa jadi ya. Jadi sudah dipasang di Saya pabrik. se-Indonesia Epitech. Oh iya betul. Kurang lebih seperti itu ya. Oke lanjut ya. Dari jok. Ini pegel nggak sih kira-kira dipakai harian? Kalau pakai harian gua nggak rekomendasi. Gak rekomendasi. Nggak rekomendasi. Karena udah pendek banget ya. Karena yang satu dia udah pasti tipis, tapi tipisnya bukan karena busanya ya. Ini papannya emang modelnya langsung slim, Oh. jadi dia udah nggak helmetin lagi, udah Iya, nggak bisa iya. naruh helm, Rata ya. Jadi. udah rata dia papannya. Kalau pada umumnya kan aslinya papannya gembung semua ya, jadi helm bisa masuk. Oke jadi tidak direkomendasikan. Tapi kalau mau coba ya silahkan. Ya. Betul. Jok sudah, ori Natong. Nah ini menurut gua yang paling mahal. Apa belakangan aja ya? Nanti aja itu mah. Radiator aluminium. Ini sudah ada aluminium ya. Radiator udah pakai aluminium, Harganya berapa? harganya 1 juta. 1 juta pas. Fungsinya dari aluminium sama yang standar menurut lo gimana sih? Fungsinya satu kelebihannya radiator aluminium dia Lebih cepat mendinginkan. lebih cepet dingin, ya kan. Kedua ukuran air radiatornya lebih banyak. Oh, justru lebih banyak. Jadi hitungannya dia big volume. Iya. Untuk air radiator. Karena kalau radiator standar dia setipis ini, yang baratnya yang standar dia setipis ini, yang almu lebih gede. lebih gede. Oke. Untuk masuk. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian bertanya-tanya seperti itu ya untuk penggunaan radiator aluminium. Kan banyak orang mikir mana aksesoris doang Iya, kan. betul. Bener kan? Ternyata ini fungsinya semua ada. Semua ada fungsinya. Untuk radiator Ketiga 1 juta. ada lagi. Apa tuh? Bonusnya Apa? Lebih ganteng. lebih ganteng. Belinya di Watsuba aksesoris. Oke ya itu tadi ya radiator aluminium. Oh ya selangnya pakai Samco ya. Selang radiatornya kita pakai Samco. Itu ori Samco. Bukan ori Samco, made in Tapi- Thailand. Oke, made in Thailand, cetakannya Samco. Cetakannya Samco. Kurang lebih seperti itu. Kurang ya? lebih seperti itu. Karena Samco ori kalau nggak salah nggak ngeluarin untuk matic. Moge-moge doang. Moge-moge doang. Harganya berapa? Pasti nggak mahal. Harganya cukup mahal kalau menurut gua. Untuk ukuran selang. Iya. Oke, Harganya 550. 550.000. Karena biasanya ya paling cuma 300 ya biasanya. Kalau punya NMAX aja 300-an ke atas lah. 300 ya. Jadi ini untuk kelasnya cukup mahal. Karena emang Vario, PCX dia selang radiatornya pendek-pendek, Iya. nekuk-nekuk. Oh iya, Heeh. jadi lebih sulit. Lebih kalau misalkan kita mau pakai yang lain ya nggak ada. Nggak ada, Nggak oke, ada. betul. Karena Tapi tekukannya nekuk, terlalu karena banyak. tekukannya terlalu bengkok gitu. Iya. Jadi takutnya air radiator mampet nggak Iya, jalan iya. gitu. Nggak sesuai kan, Heeh. nggak sesuai ya. Oke, yang terakhir, belum yang terakhir sih. Ini detail yang kecil tapi cukup merubah penampilan juga sih ya. Paha rem. Bahan rem kita pakai dari modelnya model Japan gitu, lurus, bungkusannya SGP, original Suzuki. Suzuki-nya aku gua nggak tahu. Tapi dibawa dari Thailand. Bawa Thailand. Dibawa dari Thailand. Itu harganya Itu harganya 275. 275.000. Terjangkau lah. Nah, nih yang paling mahal nih yang bikin gua pusing sih selama ini. Knalpot itu pakai merek
OPBR. OPBR. Kenapa pakai merek OPBR? Itu full titanium. Full titanium dari silencer, leheran, full titanium. Full titanium. Harganya Ini karena kemarin dapat second dari yang punya PC gua, harganya itu 9,5. second ya. Saya ingat Second itu second hand bekas. Harganya 9,5 5 juta. Oke, silakan jual motor. 1000% titanium. 1000% titanium. Berarti dijamin kentengannya. Dijamin kentengannya. Gue pakai jari clicking aja bisa angkat tuh. Apa namanya silencernya. Oke, jadi ya ntar totalnya ada di sini ya. Kalau tadi gua notalin sendiri sih harganya total modifikasinya itu sama motornya itu kurang lebih 100 juta rupiah. Ya itu Grand Max dapat nggak ya? Second lah ya. Itu totalnya harganya semua termasuk motornya 100 juta rupiah. Kalau misalnya salah nanti gua tulisin di sini total harganya itu 100 juta kurang lebih. Dan ya cukup sekian untuk video kali ini review PCX CBU tahun 16. tahun 2016. Menurut kalian gimana? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya, kalau dari gua nih, Ya dari lo sendiri lah. kalau modif menurut gua ya sebenarnya kalau bisa sih barang ori ya. Kalau Karena bisa. karena memang lebih rekomendasi. Apalagi untuk bagian pengereman. Vital. Itu Vital banget. penting banget pokoknya. Kalau bagian vital. pengereman. Betul. Kalau lu mau pakai KW, oke, boleh nggak masalah. Tapi hanya untuk kontes. Untuk Gua kontes, merekomendasikan Untuk untuk harian. Betul. Jadi itu buat kalian ya. Maksudnya kalau memang kalian sudah pakai barang KW untuk sekarang ini ya sebenarnya dipakai, cuman powernya lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati, itu Karena lebih pasti. KW itu kita nggak tahu sama sekali itu kualitasnya seperti apa, Ya, ya barangnya kayak gimana kita nggak tahu sama sekali. Lu sebagai pedagang sendiri gimana? Gue sebagai penjual emang gue ada jual barang KW. Tapi nggak merekomendasikan untuk Gue harian nggak dong. merekomendasikan Nah, barang itu. KW untuk dipakai harian. Itu tergantung yang beli. Tergantung yang belinya. Iya. Kalau yang belinya memang Betul. membutuhkan untuk konten, Ah. oh ya nggak apa-apa. Harus digarisbawahi ya. Itu harus dalam digarisbawahi banget. yang penting lah. Ya, dalam petik lah. Itu kalian harus garis Itu bawahi mesti itu. penggunaan barang-barang KW Apalagi gua misalkan ada orang yang datang nanyain Mas Ren misal untuk fiction atau spot-spot 150 cc ke 250 cc, gua nggak pernah merekomendasikan itu untuk dipakai. yang barang-barang yang KW itu tadi Itu. Oke, itu sudah jelas ya. One-stop aksesoris atau mungkin pedagang penjual barang-barang KW yang lainnya tidak merekomendasikan untuk dipakai harian dan untuk sport-sport ya, Ya, motor betul. yang cc-nya lebih tinggi itu. Kalau memang sama untuk sekali kontes, kenapa enggak? Kenapa nggak? Betul, Ah. betul sekali. Karena kalau kontes itu setahu gua dia aturannya nggak ada. aturannya nggak ada. Nggak ada Harus sama pakai sekali. barang ori atau Betul. KW itu nggak ada. Itu sama Jadi sekali kalau nggak kontes ada. itu hanya yang dinilai kreativitas kita, kerapihannya, konsep Konsepnya. motornya, Betul. gitu. Itu harus kalian garis bawahi. Oke, sorry banget tadi memory card-nya penuh karena ini obrolannya sangat menarik banget sih ya buat gua, dan ini gua pengennya jadi edukasi buat kalian semua. Maksudnya pembelajaran juga buat kalian semua bahwa barang-barang KW dan motor konsep Tailuk itu nggak selalu harus diremehkan. Betul nggak? Ya. Oke, jadi gitu aja. Karena memang aslinya di Thailand, konsep Thailand style itu menganut Aslinya, ya? barang-barang dari moge karena di Matic gitu. Karena aslinya seperti itu. Oke, bentar ada yang belanja. A few moments later. Oke, yang belanja sudah selesai. Tadi juga memory card sempat penuh. Kita lanjut lagi ya. Yang belanjanya sudah selesai. Dan kira-kira ada tambahan lagi nggak untuk workshop? Dari Udah. workshop? Udah ya, itu aja ya. Sudah cukup untuk video kita kali ini ya. Semoga mengedukasi buat teman-teman yang belum tahu gimana sebenarnya modifikasi ala Thailand itu seperti apa. Nggak selalu harus barang-barang KW yang kalian hina-hina. Ya, betul. Hina-hina seperti itulah. Yang jelas di sini sudah ada bukti, dan sebelum-sebelumnya memang sudah ada, tapi gue pengen nge-share lagi supaya keangkat lagi, terus keangkat terus. Oke, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Setelah ini seperti biasa ya masih ada CBR yang bakal kita bahas nanti. So, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Peace. Peace. Peace.